Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Antika, NIM 1902959. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah karya sastra bahasa Jerman, yaitu Märchen, atau dalam bahasa Indonesia berarti dongeng, dengan judul Die Drei Sprachen, karya Brüder Grimm. Sebelum membahas karya sastra tersebut, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Brüder Grimm. Jakob dan Wilhelm Grimm adalah akademisi Jerman yang terkenal karena mempublikasikan cerita rakyat dan dongeng dari daratan Eropa, seperti Rotkäppchen, Der Froschkönig, Hansel und Gretel, dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Dongeng Brüder Grimm telah diterjemahkan ke lebih dari 170 bahasa. Jakob dan Wilhelm Grimm lahir pada tahun 1785 dan 1786 di Hanau, Hesse. Pada saat belajar hukum di Marburg, Jakob dan Wilhelm menjadi tertarik pada bahasa dan sastra Jerman. Dan pada tahun 1812, dongeng yang dikumpulkan oleh dua bersaudara itu diterbitkan sebagai sebuah buku. Wilhelm meninggal pada tahun 1859 dan Jakob Grimm meninggal pada tahun 1863. Karena Grimm bersaudara tidak pernah ingin berpisah, mereka dimakamkan secara berdampingan. Itulah biografi dari Brüder Grimm. Selanjutnya, saya akan menceritakan dongeng Die Drei Sprachen karya Brüder Grimm. Dahulu kala, tepatnya di Swiss, hiduplah seorang bangsawan tua yang hanya memiliki satu orang anak laki-laki, yaitu Matteo. Tetapi, dia tidak bisa belajar apa-apa. Kemudian, anak laki-laki tersebut dikirim ke kota asing dan tinggal bersama seorang master terkenal selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, dia kembali pulang dan ayahnya bertanya mengenai apa yang telah anaknya pelajari. Matteo menjawab bahwa ia telah mempelajari bahasa anjing. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, wie die Hunde bellen, sagte Matteo. Willst du mal hören? Kemudian ayah tersebut kembali mengirim Matteo ke kota lain dan juga master lain. Saat pulang, Matteo memberitahu ayahnya bahwa ia telah mempelajari bahasa burung. Und, was hast du gelernt? Matteo antwortete, ich habe gelernt, wie die Vögel sprechen. Willst du mal hören? Ach du meine Güte, sagte der Vater. Sang ayah marah dan dia kembali mengirim anaknya kepada master ketiga. Ayahnya juga mengancam bahwa jika Matteo tidak mempelajari apapun, dia tidak ingin menjadi ayahnya lagi. Kemudian Matteo tinggal bersama master ketiga selama 1 tahun. Kali ini Matteo memberitahu ayahnya bahwa dia telah belajar bahasa katak. Sagte, mein Sohn, was hast du gelernt? Da antwortete Matteo ihm, ich habe dieses Jahr gelernt, wie die Frösche quaken. Willst du mal hören? Sang ayah sangat marah dan dia mengusir Matteo. Sang ayah memanggil para pelayan untuk membawa Matteo ke hutan dan membunuhnya. Kemudian pelayan tersebut membawa Matteo ke hutan, tetapi mereka tidak membunuhnya karena mereka merasa kasihan. Sebagai gantinya, mereka memotong mata dan lidah rusa untuk diberikan kepada lelaki tua itu. Dalam pengembaraannya, Matteo menginap di sebuah kastil tua yang penuh dengan anjing liar. Berkat kemampuannya dalam memahami bahasa anjing, Matteo berhasil membebaskan suatu wilayah dari anjing-anjing liar tersebut, yaitu dengan menggali harta karun yang terletak di bawah menara. Seiring berjalannya waktu, Matteo berpikir bahwa dia ingin pergi ke Roma. Dalam perjalanannya, dia melewati rawa tempat katak tinggal. Dia mendengarkan, dan ketika dia mendengar apa yang para katak katakan, dia menjadi sangat sedih. Akhirnya Matteo tiba di Roma.
ketika Paus baru saja meninggal. Matteo memasuki gereja, dan tiba-tiba 2 merpati putih terbang ke kedua bahunya dan duduk di sana. Pendeta mengenali ini sebagai tanda Tuhan, dan segera bertanya apakah dia bersedia untuk menjadi Paus. Matteo ragu-ragu dan tidak tahu apakah ia layak untuk itu, tetapi merpati meyakinkannya, dan akhirnya Matteo menjadi seorang Paus suci. Kemudian Matteo harus menyanyikan misa, dan dia tidak tahu sepatah kata pun tentangnya. Tetapi kedua merpati itu selalu duduk di pundaknya dan membisikkan segala sesuatu di telinganya. Itulah sinopsis dari dongeng Die Drei Sprachen karya Brüder Grimm. Sekarang saya akan membahas mengenai hasil analisis karya sastra yang telah saya lakukan. Tokoh dan penokohan. Dongeng ini memiliki 10 tokoh. Tokoh protagonisnya yaitu Matteo. Dia memiliki sifat yang baik hati, sabar, dan juga penurut. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu ayah Matteo. Dia memiliki sifat yang kejam dan juga suka memerintah. Sedangkan tokoh tritagonis yaitu pelayan dan merpati. Pelayan memiliki empati yang tinggi dan merpati memiliki sifat yang baik dan juga suka menolong. Dan yang terakhir yaitu pemain figuran. Pemain figuran dalam dongeng ini yaitu 3 master, anjing, katak, dan pendeta. Latar waktu dan latar tempat. Latar waktu dalam dongeng ini yaitu pada zaman dahulu. Hal ini terlihat dari side form yang digunakan yaitu preteritum. Dan latar tempatnya yaitu di rumah, kota, hutan, kastil, dan gereja. Alur. Dongeng ini memiliki alur maju karena peristiwa yang terjadi di dalam dongeng ini berurutan, yaitu bermula dari Matteo yang mempelajari 3 bahasa binatang, kemudian diusir dari rumah, dan akhirnya menjadi seorang Paus suci. Sudut pandang. Dongeng ini memiliki sudut pandang orang ketiga, karena dongeng ini menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu Z. Amanat. Amanat yang terkandung dalam dongeng ini yaitu jika kita ingin dimengerti, maka kita harus mendengarkan. Amanat yang selanjutnya yaitu tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Dongeng ini termasuk ke dalam jenis karya sastra epik. Dongeng ini juga menggunakan Alltagssprache karena menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Itulah hasil analisis saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.